Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita belajar latihan soal UPI profesional bahasa Arab. Yuk simak sampai selesai. Yang pertama, tujuan pembelajaran ilmu sharaf adalah A. Untuk menjaga kesalahan berbahasa Arab dan menuliskan kosakatanya sesuai dengan kaidah atau acuan yang benar. B. Menerapkan penggunaan kaidah bahasa Arab secara benar. C. Merealisasikan gramatika bahasa Arab secara benar, baik lisan maupun tulisan. D. Mampu mempertahankan kaidah-kaidah berbahasa Arab, menjaga dan menerapkan kaidah-kaidah bahasa Arab secara utuh. Ini jawaban tujuan pembelajaran ilmu sharaf adalah yang A ya, untuk menjaga kesalahan berbahasa Arab dan menuliskan kosakatanya sesuai dengan kaidah-kaidah atau aturan acuan yang benar. Oke. Selanjutnya, dalam pembelajaran ilmu sharaf yang harus diketahui oleh peserta didik, salah satunya adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang pembentukan dan perubahan kalimah berbahasa Arab, seperti kaidah tentang i'lal, pembuangan, penggantian atau penukaran huruf illah, kemudian ziyadah, penambahan huruf atau sejenisnya, kemudian hadzaf, pembuangan huruf, kemudian ibdal, penggantian huruf sahih, kemudian qalb, penukaran posisi huruf, dan kemudian idgham, memasukkan huruf ke huruf yang sejenis. Maka yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah dengan mengetahui A. Mawazin wa amsalih, terus B. Qawaid as-sarfiyah, C. Asma mutamakkinah, D. Sighah al-af'al al-mutasarrifah, E. Al-makna as-sarfi. Ini jawabannya. Yang harus dilakukan oleh peserta didik adalah dengan mengetahui qawaid as-sarfiyah. Oke. Terus kemudian definisi ilmu sharaf ialah A. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimah kata berbahasa Arab sebelum digunakan dalam struktur kalimat. B. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat berbahasa Arab pada saat digunakan dalam struktur atau kalimat. C. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat berbahasa Arab sesudah di dalam struktur atau kalimat. D. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada akhir kalimat bahasa Arab sebelum digunakan di dalam struktur kalimat. Yang E. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada awal, tengah, dan akhir kalimat berbahasa Arab sebelum digunakan di dalam struktur kalimat. Jadi di sini yang benar jawabannya adalah definisi ilmu sharaf ialah yang A ya. Ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada kalimat berbahasa Arab sebelum digunakan di dalam struktur kalimat. Kemudian soal selanjutnya, arti penting ilmu sharaf dalam tata bahasa Arab ialah adanya acuan-acuan yang benar dalam pembentukan dan perubahan kalimat berbahasa Arab. Apa yang terjadi apabila ada kesalahan sorfiyah? Yang A. Kesalahan berbahasa, B. Mana yang benar, C. Kesesuaian kosakata, D. Keserasian konsonan, E. Kesalahan mencoba. Jadi di sini apa yang terjadi apabila ada kesalahan sorfiyah? Jawabannya adalah kesalahan berbahasa. A ya. Ini soal ilmu lughah. Ilmu al-lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif.
Fiqhul lughah adalah ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik, fonologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar bahasa. Perbedaan dari ilmu lughah dan fiqhul lughah adalah yang A. Fiqhul lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengkaji kebudayaan atau sastra, sedangkan al-ilmu lughah mengkaji esensi bahasa itu sendiri. B. Fiqhul lughah memperhatikan pembagian bahasa serta perbandingannya satu dengan yang lain, sedangkan ilmu lughah fokus pada analisis tata bahasa dan deskriptifnya. C. Ilmu lughah merupakan ilmu sains, sedangkan fiqhul lughah merupakan ilmu bahasa yang berkaitan dengan agama. D. Ilmu lughah merupakan ilmu dengan kajian yang lebih komprehensif dari fiqhul lughah. Yang E. Ilmu lughah merupakan ilmu yang menggunakan sejarawan, sedangkan fiqhul lughah bisa digunakan oleh siapa saja. Ini jawabannya yaitu B ya. Perbedaan dari ilmu lughah dan fiqhul lughah adalah fiqhul lughah memperhatikan pembagian bahasa serta pembandingannya satu dengan yang lain, sedangkan ilmu lughah fokus pada analisis tata bahasa dan deskriptifnya. Oh, salah ya. Jadi yang benar jawabannya yaitu A ya. Fiqhul lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengkaji kebudayaan atau sastra, sedangkan al-ilmu lughah mengkaji esensi bahasa itu sendiri. Jadi A ya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ilmu lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis maupun komparatif. Objek kajian ilmu lughah adalah yang A. Analisis tata bahasa dan deskriptifnya, B. Kebudayaan dan sastra, C. Bahasa dalam agama, D. Pembagian bahasa, E. Perbandingan bahasa. Ini jawabannya A ya. Objek kajian ilmu lughah itu analisis tata bahasa dan deskriptifnya. Oke. Soal selanjutnya, Maimun adalah seorang siswa yang mahir berbahasa Arab di kelasnya. Dulu, saat kecil ia tinggal bersama orang tuanya di Madinah yang bekerja sebagai pengekspor kurma. Kemudian saat Maimun menginjak umur 16 tahun, ia bersama keluarga kembali ke Indonesia. Lalu orang tuanya menyekolahkannya ke madrasah aliyah di Nganjuk. Melihat Maimun yang mahir berbahasa Arab di kelasnya, dalam teori pemurnian bahasa, kasus Maimun termasuk dalam teori yang A. Behaviorisme, B. Nativisme, C. Kognitivisme, D. Interaksionisme, yang E. Humanisme. Jadi ini jawabannya adalah D. Interaksionisme ya. Jadi dia bisa berbahasa Arab karena proses interaksi. Sejak kecil dibesarkan di lingkungan yang sudah berbahasa Arab. Soal selanjutnya, pada tanggal 18 Desember 1973 UNESCO meresmikan bahasa Arab sebagai bahasa internasional. Hal ini tak lain juga dikarenakan bahasa Arab menempati posisi tertinggi dalam sejarah peradaban Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab memiliki keistimewaan, yaitu A. Bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang digunakan pada ayat suci Al-Quran dan pertama kali dilafalkan oleh Nabi Adam. B. Bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan masyarakat Timur Tengah yang sedang mengalami perkembangan sistem ekonomi global pesat. C. Bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki banyak sekali susunan kata. D. Bahasa Arab adalah bahasa yang derajatnya sangat tinggi. E. Bahasa Arab memiliki ciri kedaerahan. Jadi ini jawabannya adalah B ya. Bahasa Arab adalah digunakan oleh masyarakat Timur Tengah yang sedang mengalami perkembangan sistem ekonomi global yang pesat.
Berikut merupakan keistimewaan bahasa Arab, kecuali A. Bahasa Arab adalah induk dari semua bahasa manusia. B. Bahasa Arab adalah bahasa tertua dan abadi. C. Bahasa Arab memiliki perbendaharaan kata yang paling banyak. D. Bahasa Arab adalah bahasa yang paling banyak diserap. E. Bahasa Arab memiliki perbendaharaan kata yang paling sedikit. Jadi ini jawabannya adalah E, kecuali.